Artinya siapakah dia cukup jelas. Dan bagi saudara-saudara yang sudah Kristen, saya kira kalau sudah berumur 5 tahun Kristen, ini sudah bolak-balik diajarkan masalah Trinitas. Dan saya pernah mengatakan ada yang pendeta, ngaku pendeta dan dia Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, bahwa sekarang bukan masanya lagi Trinitas. Baik. Jadi saya tidak mau memperdebatkan masalah itu oleh karena pemahamannya dia sudah naik ke sorga, ke Samayim, sehingga dia katakan dalam pemahamannya itu dulu tatkala dia sebagai manusia hidup bersama-sama kita, itulah istilah Trinitas. Ini sekedar ya, saya tidak memperdalam pernyataan pendeta itu, tidak usah saya sebut namanya, yang sangat kontroversial, bahwa pada umumnya ya Kristen baik Katolik Trinitas masih diaminkan. Amin. Amin. Jadi saya tidak masuk ke sana, biarlah roh Tuhan yang berkuasa atas dia. Kalau istilah Trinitas yang sudah disampaikan hambanya tadi, Evangelis Hasiwalan Pardede, saya mau bicara tentang nyawa. Karena berbicara tentang Tuhan, kita tidak bisa lupa dengan nyawa. Karena istilah nyawa bagi orang yang hidup. Nyawa tidak dikatakan kepada orang yang sudah mati. Ya, bagaimana Elohim Bapa di sorga mau memberikan nyawanya kepada anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ada banyak pemahaman yang salah, seolah-olah Tuhan kita Bapa di sorga mati, dan tidak pernah Tuhan kita mati. Ingat itu. Yang mati siapa? Yang mati siapa? Yesua Masiya, Jesus Christ sebagai manusia. Dia Allah, dia Elohim, dan dia juga manusia. Makanya kalau berbicara Trinitas, jangan lupa bahwa dia asli 100% zat manusia seperti kita, yang dikandung selama dalam kandungan Maria dan Elizabeth, kakak beradik ini ya, sama bulan mengandungnya, katakanlah 9 bulan. Dan saya percaya setiap orang biasanya begitu keluar dari rahim ibunya, dia katakan apa? Wah, puji Tuhan. Dia belum bisa mengatakan puji Tuhan. Ya, katakanlah wah itu puji Tuhan. Haleluya. Dia baru dikatakan dia menghirup secara langsung udara daripada dunia ini. Saya tadi kemarin apa bahasanya itu tadi, tapi kemarin tadi, itulah bahasa hukum. Terkadang orang bingung. Kalau orang hukum atau dan atau, kan orang bingung apa itu dan atau. Ya, saya katakan kemarin saya melayani orang yang tabrakan kemarin, bukan tabrakan, kecelakaan yang di Tol Jagorawi. Hari ini dikuburkan, ya. Dia itu pulang dari Sibolga, mau melewati truk yang besar, melaju sangat kencang, ya, sehingga mobilnya Pajero, apa ya, seperti model Pajero mobilnya itu, sebelah kiri itu habis, ini kirinya habis, diseser, dia yang seser, truk ini bukan truk yang seser dia, ya, habis. Ya sudah dipastikan dia sebelah kiri ya, supir kan sebelah kanan. Sehingga yang punya mobil, tuan besar itu meninggal di tempat. Mobilnya tidak terbalik, terus berjalan begini. Tetapi seperti disayat begitu sebelah kiri itu, luar biasa. Meninggallah di tempat beliau itu. Itu kejadiannya pagi, malamnya saya melayani. Saya katakan apa kepada istri dan anaknya?
Ya, saya viralkan juga itu. Bahwa kejadian seperti itu akan muncul perlawanan roh, perlawanan batin dan jiwanya. Di manakah Tuhan? Bukankah engkau memelihara nyawa? Mazmur 121 ayat 7. Ya, Raja Daud mengatakan di situ dia memelihara setiap nyawa, bahkan menjaga segala kecelakaan sebelumnya. Dia menjaga dalam segala bentuk kecelakaan dan memelihara nyawa. Tetapi kenapa suami saya begitu? Pulang dari Sibolga, sudah dekat mau masuk Medan itu. Tanjung Rawa sudah katakan Medan itu ya. Tetapi kenapa begitu cara matinya? Ya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, ia menjagaku. Loh, istri dan anak-anaknya bisa mengklaim. Apa arti kesaksian daripada Raja Daud yang sampai sekarang ini dunia sangat suka dengan Mazmur 23 dan Mazmur 121 ini? Karena Mazmur 121 jelas dikatakan Raja Daud, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagaku dan mengawasiku. Bahkan dia menaungiku di sebelah tangannya. Dan aku tetap dijaganya. Sehingga aku tidak pernah takut lagi sinar matahari siang dan malam hari. Dia menjaga segala kecelakaanku dan memelihara nyawaku. Enak sekali Mazmur itu. 8 ayat. Tetapi pada saat kita menghadapi kematian, nyawa melayang seperti itu. Saudara akan bertanya, di manakah Tuhan itu? Dan dia selalu mengatakan, ya, dan dunia mengatakan, dia adalah Tuhan Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mazmur 103, ya, ayat yang ke-8. Ya. Ayat ke-8 di situ kan? Boleh? Ayat ke-8 betul? Jumpa? Ada di situ? Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita, tetapi sejauh tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia orang kepada yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau ini dibawa lagi Mazmur 103 ini, saya tambah satu lagi ya. Tadi Mazmur 23, Mazmur 121 dan Mazmur 103. Saudara bisa lilu. Tahu bahasa lilu? Itu bahasa Ibrani itu. Apa bahasa Indonesianya lilu? Hah? Bingung. Bukan, bingung lagi. Lilu, bingung lagi. Lilu. Sesat. Lilu jalannya, sesat jalannya. Bingung lagi. Bingung mencatur. Kok kudanya bisa bukan L, lurus. Bingunglah dia. Kuda apa seperti itu, berantemlah orang main catur. Itulah bingung, kok bisa kudanya lurus. Tapi ini sesat. Nah, jadi saya berbicara tentang Trinitas, tidak bisa kita tidak berbicara soal nyawa. Ya, kenapa? Di situ dikatakan, ya, Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Ruach Hakodes atau Roh Kudus. Sudah dijelaskan semuanya. Dia juga itu namanya. Tidak disebut nama-namanya.
kalau disebut nama-namanya sudah 3 orang atau 3 bentuk, tapi namanya satu itu cukup jelas disebut daripada hambanya tadi. Itu kita ingat, ya, disebut namanya satu nama. Dan sekarang ini tidak usah kita sebut-sebut nama Bapa di sorga lagi sebetulnya. Cukup nama Jesus Christ, ya, Yeshua HaMashiach dalam Bible Ibrani. Ya, saya bukan sekte ya. Ya, semuanya itu berasal dari bahasa Ibrani. Di gereja tidak pernah didengar nama Yeshua HaMashiach katanya, tidak salah itu kawan ya. Ya, termasuk Yahweh itu nama Bapa yang sebetulnya tidak usah kita sebut-sebut namanya itu. Cukup ya, nama dia di dalam manusia. Karena kita tidak sanggup. Siapa sanggup melihat wajahnya? Makanya dia datang dalam wujud manusia. Dia hanya bisa dilihat manusia berupa api, awan. Ya kan? Israel keluar dari tanah Mesir melihat Elohim Bapa di sorga, ya, sebelum dia datang dalam rupa manusia, dia menuntun itu, menunjukkan dalam tiang awan, karena dia tidak sanggup dilihat oleh manusia. Ya, awan bentuknya, api bentuknya. Dia tahu kita tidak bisa melihat dia, tapi percaya orang Israel, tatkala api itu berjalan, itulah bukan Tuhan kita api loh. Jangan salah, ada dewa api. Ingat, ada dewa api sampai sekarang. Ada dewa awan, dewa orang cantik, orang ganteng. Dewa orang bodoh mungkin gak ada ya. Dewa orang pintar ada. Itu dewa-dewa. Sampai sekarang ada dewa-dewa orang Yunani. Dan dewa-dewa Asur. Hanya bangsa Israel, bangsa Yahudilah yang mempertuhankan Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Adonai yang hidup, Elohim yang hidup. Yang bisa menunjukkan siapa dia, yang bisa berbicara, yang bisa mendengar. Cuma tak satu pun manusia termasuk si Musa bisa melihat wajahnya. Ya, manusia hanya bisa melihat, sekali lagi saya ulangi, api dan awan dan sebagainya. Karena itulah sekali lagi saya ulangi, agar kita percaya sama dia, datanglah dia dalam wujud manusia yang namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Jesus Christ, Cu Yesus. Apapun namanya silakanlah. Saya tidak terlalu panas atau terlalu ketat dalam soal itu. Ya, saya aminkan aja itu. Makanya sering saya menyebut nama apa Tuhanmu. Sudahlah, yang katakan dia adalah putra Daud. Kenapa disebut putra Daud? Karena keturunan Daud. Ya, ada banyak orang tak mengerti, loh, kok anak si Daud dia. Daud si David, Raja Daud. Ya, Daud itu bukan nabi, dia raja. Ya, Sulaiman anaknya Raja Sulaiman. Jadi itulah saya tambahkan apa yang disampaikan oleh hambanya, bahwa memang berbicara tentang Trinitas, kita harus mengingat bagaimana dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, harus disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pada saat itu orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit daripada kuburannya, dan orang yang hidup dalam Tuhan bersama-sama mereka menyongsong dia ke awan-awan. Baca di situ semua ada di Wahyu. Ya, itulah suara nafiri, itulah suara sangkakala yang pertama membangunkan setiap orang yang mati, yang istirahat, rest in peace. Jadi jangan percaya saudara-saudara dalam kubur saudara disiksa. Saudara hanya tidur, saudara hanya istirahat. Ya, tetapi nanti setelah 1000 tahun saudara dibangkitkan dalam Tuhan, orang-orang yang hidup dalam Tuhan dan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Setelah berkuasa 1000 tahun, dia membangunkan orang-orang yang mati di luar Tuhan. Inilah yang ke neraka, dan kepada orang-orang yang hidup di luar Tuhan bersama-sama
digiringlah di neraka kawan. Disinilah saudara disiksa jika saudara ikut rombongan itu. Kalau saya tidak mau ikut rombongan itu, ya, siapa yang mau ikut rombongan pertama, tolong angkat tangan. Rombongan yang pertama, orang yang mati di dalam Tuhan atau yang hidup dalam Tuhan. Ini nggak tahu, nggak jelas dia. Bingung dia kali ya. Bapak ikut rombongan kedua? Rombongan kedua? Nggak tahu. Oh, belum ngah ya, puji Tuhan. Nanti kita berdua biar ngah. Ya, saya sudah sering mengatakan itu setidaknya 3 kali ya. Estafet, bukan estafet. Ada trayek pertama, trayek kedua. Ya, ini semua bukan kata saya loh, kata ini. Ya, kata ini yang saya pegang ini. Jadi percayalah kepada satu Bible. Jangan percaya lagi ada anak Bible ini. Jadi keliru kita nanti. Ada anak Bible ini mengatakan apa? Salah satu di situ adalah api penyucian. Bagaimana Anda disucikan? Padahal apa dikatakan? Yesus Hamasiah, Yesus Kristus tatkala Lazarus mati. Ingat nggak saudara? Ingat nggak? Tatkala dia dan murid-muridnya dan banyak banyak orang berbicara, dia mengatakan sama murid-muridnya kepada banyak orang, si Lazarus sekarang sedang tidur. Dia sudah tertidur. Orang bertanya, dari mana kau tahu guru Tuhan dia tertidur? Bukankah tempatnya jauh dari tempat kita ini berhari-hari untuk ke sana? Ya, melihat ini mereka heran. Ya, artinya dia katakan tidur, dia sudah mati sekarang. Baru datanglah dia ke rumahnya, yaitu saudaranya Marta dan Maria selama 4 hari. Baru ke rumahnya. Apa kata Marta dan Maria waktu menyongsong Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Hamasiah itu datang? Guru Tuhan, jika engkau ada di tempat ini, kami yakin saudara kami Lazarus tidak mati. Meraung-raunglah mereka, meraung-raung. Ya, meraung-raung mereka. Kami percaya kalau kau di sini. Apa katanya? Biar nama Bapakku dipermuliakan. Lewat daripada peristiwa itu, ya, baru orang banyak di situ diajaklah ke kuburannya. Di mana dia sekarang? Sudah 4 hari dia sudah berbau. Mana kuburannya? Pergilah. Dan ditunjukkanlah di situ bahwa kuasa daripada dia ada, ya, yaitu kuasa Bapa di sorga yang ada dimiliki secara manusia, dan dia sendiri itu sebetulnya, dan hanya satu kata katanya. Ingat apa dikatakan? Lazarus, apa dikatakan? Bangunlah. Keluar dia dengan lengkap dengan pakaian kain kafan. Nah, disinilah saya mau katakan, kita buktikan bahwa kematian itu hanya tidur, rest, maradian. Itulah khotbah saya kepada keluarga yang ditinggalkan, yang tabrakan itu. Dia hanya istirahat ini. Terus saya katakan apa? Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Hamasiah, tidak harus matinya seperti Lazarus. Amin. Ya, tidak harus seperti dia. Begitu mati 4 hari dibangkitkan lagi. Jadi jangan tuntut yang bukan hakmu. Ingat ya, firman Tuhan mengatakan, jangan tuntut yang bukan hakmu. Saya teringat baru saja pernah dengar Petrus mengatakan, Tuhan, aku mau mengikut engkau sekarang. Tidak, jangan kau mengikut aku sekarang, nanti kau mengikut aku. Aku menyerahkan nyawaku demi engkau Tuhan. Apa kata Yesus pada saat itu? Itu ada 3 ayat itu. Saya lupa di mana tertulis, tapi hanya 3 ayat itu, satu perikop. Ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Ya, saya ulangi dari
ayat pertama dalam perikop itu. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Terus katanya, jawab Tuhan Yesus apa? Tidak sanggup engkau mengikut aku sekarang ini, tetapi nanti ada waktunya, ada masanya engkau mengikut aku. Aku siap memberikan nyawaku kepadamu. Ayat 2-nya. Jawab Yesus apa? Yesus sama siapa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku. Makanya kesimpulan daripada perikop ini nanti cari di sini, ya, ada di situ hanya 3 ayat itu, enak kali kalau diingat. Jangan kita tuntut yang bukan hak kita. Jadi jangan tuntut kepada Tuhan. Lazarus dibangkitkan dalam tempo 4 hari. Tuhan kita Yesus Kristus hanya 3 hari. Tuhan, bangkitkanlah suamiku ini, sama seperti Lazarus. Itu artinya khotbah saya kepada yang meninggal itu, termasuk kepada saudara-saudara mungkin menangis dan apa semua, bapak mamanya, opungnya atau istri dan anak dan semuanya meninggal. Jangan kau tuntut atau aku tuntut. Aku dan kau tidak akan pernah bisa menuntut yang bukan daripada hakmu. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini penting. Nanti saatnya engkau mengikut aku, bukan sekarang. Cari yang itu penting ya. Tidak susah mencari itu. Itu di Injil, bukan di Perjanjian Lama itu ya, kisah itu. Itu karena kisah nyata pada saat Tuhan kita hidup sebagai manusia. Sebentar saya minum. Saya tambahkan. Ingat Yunus? Ingat? Dia tahu bahwa Tuhan kita mau menghukum. Ya, mau menghukum termasuk dia sendiri. Tetapi apa dikatakannya? Ambillah nyawaku Tuhan. Nyatanya diambil gak? Nah, tolong saya dijawab. Waktu dia meminta ambillah nyawaku Tuhan, katanya, sebelum engkau menghukum, ya.